Bapak tahu Maryam ini dikunci kamarnya, wanita yang tidak pernah keluar, suci kesucian yang dijaga. Tetapi yang bikin Zakaria kaget, setiap masuk kamar Maryam, hidangan berbagai macam buah dan makanan ada di dalam kamar itu. Sampai Zakaria sang nabi pun heran. Qala ya Maryam, anna laki hada? Anna laki hada? Dari mana hidangan ini Maryam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب الأسد والريحان. Mari bersama-sama. فبأي آلاء ربكما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah yang dirahmati Allah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah hadir di tempat mubarak Masjid Baitul Haq yang insya Allah kita berharap sesuai dengan nama masjid ini, orang-orang yang duduk di masjid ini selalu membawa kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, syukran lakum, jazakumullahu khairan katsiran, sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat mubarak ini. Sebab banyak orang yang gagal mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi mengingatkan kita, nikmatani
maghbunun fihima katsirun minan nasi sihat wal farah. Dua nikmat yang sering manusia gagal untuk mensyukurinya, as-sihat, kesehatan, dan waktu luang. Makanya waktu luang yang Allah titipkan, kesehatan yang Allah berikan, selama Anda selalu mengisi dengan taqarrub ila Allah, selalu mencari jalan untuk dekat kepada Allah, maka kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Yang saya hormati Bapak Sekda yang sudah hadir, Kabupaten Bolango atau lebih dikenal dengan Boneo, ya. Bolango, ya. Bapak Sekda ini hadir setelah 10 hari baru merasakan nikmat Allah yang sedikit dicabut, ya. Beliau baru sembuh sakit sebab divonis memiliki kanker hati. Masya Allah. Tanya sama beliau, betapa nikmatnya sehat yang Allah titipkan kepada Anda, dan Anda akan merasakan betapa luar biasa Allah memberikan kesehatan setelah kondisi kita seperti beliau. 10 hari tak berdaya di rumah sakit, tervonis dengan kanker hati. Makanya saya katakan di awal, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi sihat wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan dan otomatis banyak orang melalaikan, kesehatan dan waktu luang. Maka kita doakan Pak Sekda, amin, semoga cepat sembuh, amin, sesuai dengan doa Rasulullah ketika mendoakan seseorang yang sedang sakit. Allahumma rabban nas adbihi basa ashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'bika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allah yashfika. Bismillahi arkika. Amin. Yang pertama doa untuk penyakit tubuh, Pak. Yang kedua ruqyah untuk penyakit halus. Karena kita nggak tahu yang Bapak hadapi ini adalah penyakit jasmani atau penyakit halus. Karena ain, pandangan orang-orang yang tak suka kepada kita, pandangan orang-orang yang membenci kita, bisa membuat kita kena penyakit ain. Dan salah satu bentuk sihir yang harus diruqyah itu adalah kebencian dari mata orang-orang yang tidak suka kepada kita. Makanya doa yang kedua, ruqyatul ain, penyakit ain. Semoga Allah sembuhkan kita dari penyakit zahir dan juga batin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Faisal yang tadi khutbah Jumat selaku Ketua PHBI, dan juga Bapak Arman selaku Kepala Kementerian Agama yang sudah hadir. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Biasanya ibu-ibu yang paling semangat begini, dan kali ini karena ibu-ibunya nggak ada, terima kasih sudah terwakili oleh bapak-bapak. Jadi namanya Bapak Isa saya ganti Ishak Maulana, karena itu punya Ustaz Maulana. Jemaah yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, Masya Allah. Rasulullah mengingatkan kita pada dua aspek faktor hikmah dan iman yang membuat kita dicintai Allah. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lahu. Sungguh menakjubkan seorang mukmin di hadapan Allah. Mukmin yang menakjubkan ternyata punya hikmah. Apa hikmah yang pertama? Ketika Allah memberikan kelapangan rezeki, dia bersyukur, dan ketika Allah mengujinya dengan berbagai ujian, dia bersabar. Maka siapa yang menerapkan syukur dan sabar
dalam menggali potensi iman, maka orang itu disebut ajib. Ajaban li amril mu'min. Anda menakjubkan di hadapan Allah. Allah terpesona dengan sikap Anda. Oleh karenanya, tolong selalu dijaga ritme rasa syukur dan ritme rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dua potensi ini akan selalu ada dalam kehidupan kita, Bapak-bapak. Dua potensi ini adalah sikap terbaik dalam menyikapi berbagai potensi kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Antara suka dan duka harus kita sikapi dengan rasa syukur dan sabar. Lalu apa pengertian syukur? Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, "Asy-syukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu walhamdulillah la yakunu illa bil lisan." Syukur itu potensinya tiga, Pak. Orang yang dikatakan memiliki hikmah dan pandai bersyukur kepada Allah, maka potensinya ada tiga. Yang pertama, yakunu bil qalbi, sesuatu yang diyakini dengan hati. Wal lisanu, diucapkan dengan lisan. Wal jarihu, butuh praktek, butuh bukti, bukan janji. Kalau Anda sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, alhamdulillah la yakunu illa bil lisan. Alhamdulillah itu bukan syukur sesungguhnya, tetapi cuman ucapan melalui lisan. Karena ada banyak hamba Allah, ada banyak umat Rasul yang katanya bersyukur hanya sampai di mulut, prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi. Banyak lisan ini gampang mengatakan alhamdulillah, bersyukur. Faktanya Anda tidak sesuai dengan harapan yang Nabi inginkan. Makanya tiga potensi yang harus Anda punya, Bapak. Yakunu bil qalbi, hujamkan ke dalam hati. Kalau syukur adalah kebutuhan, syukur adalah hikmah. Wa bil lisanu, ucapkan dengan lisan. Wal jarihu, dan tunjukkan bentuk ibadah yang menunjukkan Anda termasuk abdan syakura, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Ibnu Taimiyah membuka tentang pengertian syukur. Apa itu syukur? As-sana'u 'alan ni'am. Kau bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang kau berikan kepada dirimu. Wal mahabbatuhu, dengan syukur Anda semakin mencintai Allah secara totalitas. Dan yang ketiga, diikat dengan kalimat wal amanu bi ta'atihi, harus ada ketaatan yang mutlak kepada Allah. Maaf, kalau kita taat dan sebagian bermaksiat, atau orang mengenalnya dengan STMJ, sholat terus maksiat jalan, berarti Anda belum bersyukur kepada Allah. Maaf, dimensi syukur itu bukan abu-abu, Pak. Islam itu bukan agama yang abu-abu. Islam itu agama yang jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda pilih mau jadi orang taat atau menjadi ahlul maksiat. Dan Allah tak peduli dengan titel yang kita punya. Semua kerugian dan keuntungan akan dikembalikan kepada hamba itu sendiri. Makanya kalau ada orang prinsipnya abu-abu, hari ini taat, besok maksiat, hari ini taat, besok berbuat zalim, hari ini taat, lusa berbuat dosa, ini tidak dikatakan syukur kepada Allah. Sebab syukur berakhir dengan satu pengertian, wal amalu bi ta'atihi. Kau beramal dengan rasa taat, bukan dengan rasa maksiat. Makanya orang yang hidupnya berada di wilayah abu-abu, berada di dua hal yang tidak jelas hidupnya. Makanya mari kita tingkatkan rasa syukur dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur adalah hikmah yang banyak Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah. Maaf,
Apakah hikmah hanya dimiliki seorang nabi? Tidak. Anda pun berpotensi diberikan hikmah oleh Allah. Siapa yang duduk di sini berpotensi mendapatkan hikmah dari Allah, bukan cuma dari kalangan nabi, bapak-bapak. Apa buktinya orang biasa dapat hikmah? Mari kita buka Quran surah Luqman surat 31 ayat 12. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Diberikan hikmah. Hikmah itu apa? Cinta Allah kepada Luqman. Luqman ini bukan nabi, tapi namanya spesial, dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Tahukah Anda, Luqman ini dari kalangan budak. Fisiknya setara dengan Bilal bin Rabah. Hitam, rambut keriting, pendek. Secara fisik tidak ada yang mempesona dari Luqman. Tetapi kenapa Allah mencintai Luqman? Karena Luqman adalah hamba yang taat. Apa yang membuat ia dicintai Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sebab Luqman pandai menerjemahkan kalimat syukur. Sebab Luqman pandai mengaktualisasikan kalimat syukur. Dan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur, maka syukur itu dikembalikan kepada orang itu sendiri. Yang kedua, orang kaya seperti Nabi Sulaiman saja masih syukurnya luar biasa. Orang kaya yang perbendaharaannya tak terbatas seperti Nabi Sulaiman saja, ini syukurnya luar biasa. Nah, ada sebagian di antara kita yang kekayaannya tanggung, yang gak kaya-kaya amat, atau disebut OKB, orang kaya baru, udah belagunya setengah mati. Ada di kalangan umat yang hartanya biasa-biasa saja, tapi sombongnya setengah mati. Padahal Nabi Sulaiman, sekaya Nabi Sulaiman, masih berkata dalam Quran surah An-Naml ayat 40, huwa min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Semua ini barang-barang yang saya miliki adalah ujian dari Allah untuk menguji saya, apakah aku semakin bersyukur atau aku semakin kufur. Karena banyak orang yang ditambah nikmat, ibadahnya mulai berkurang, bapak-bapak. Dulu gajinya pas-pasan, belum diangkat jadi pegawai negeri, tahajudnya kuat. Sekarang naik ke posisi sekda, tahajudnya tak pernah. Ada yang begini, banyak. Dulu melarat-melaratnya, tahajudnya luar biasa. Baru dikasih rezeki dan rumah baru, tahajudnya sudah dihilangkan. Ini yang dikatakan rasa syukur Anda berkurang seiring dengan materi yang melimpah. Harusnya ketika pendapatan bertambah, bukan gaya hidup Anda yang ditambah, bukan gaya hidup kita yang diperbesar, tetapi sedekah dan sumbangan di agama kita yang diperkuat. Tapi faktanya tidak. Semakin strata sosial orang bertambah, gaya hidupnya bertambah, Pak. Dulu merek handphone Vivo sudah senang, Xiaomi sudah senang. Sekarang begitu pendapatan bertambah, naik ke posisi sedang, ganti iPhone 12X. Luar biasa. Kenapa? Gaya hidup bertambah sesuai dengan duit bertambah. Harusnya gaya hidup bertambah, harusnya penghasilan bertambah, bukan gaya hidup yang bertambah, tapi infak dan sedekah yang kita kuatkan. Karena jujur, ada banyak orang yang tidak bersyukur karena terjebak dari harta yang dimiliki untuk kepentingan dunia hingga lupa untuk menabung kepentingan akhirat.
Yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa tentang aspek rezeki. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Selalu pandai mensyukuri apa yang sudah Anda punya. Artinya apa? Jangan pernah panas melihat rezeki lebih di orang lain. Jangan pernah ingin seperti orang lain. Jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Pandailah bersyukur terhadap barang yang sudah Anda miliki, dan insya Allah Allah akan tambah rezeki kita. Jamaah, jamaah, faktor syukur harus kita praktekkan dalam kehidupan. Terutama Anda dan saya harus mampu menerjemahkan wal amalu bi ta'atihi. Semakin orang itu bersyukur, ibadahnya semakin kuat. Semakin orang itu bersyukur, sholatnya semakin khusyuk. Semakin orang itu bersyukur, maka dunia di matanya sempit. Maaf, kalau Anda masih pusing dengan urusan duit, kalau Anda masih membawa waktu lebih banyak memikirkan urusan perut, kalau Anda 24 jam waktunya lebih banyak mengurusin dunia, berarti kita tergolong orang yang kufur kepada Allah. Kenapa? Karena patokan orang bersyukur punya prioritas dalam hidup. Apa prioritasnya? Anda buka Quran surah Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wa baqtagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Anda dikatakan orang beriman, saya dikatakan orang beriman, maka patokannya ini, Pak. Apa patokannya? Wa baqtagi fima atakallahu darul akhirah. Orang beriman itu lebih menumpuk amal untuk persiapan mati daripada pusing memikirkan kepentingan perut, syahwat dan dunia. Itu orang beriman. Walaupun walatan sanasibaka minad dunya. Anda boleh bermain dengan dunia, tapi dunia jangan sampai menggelapkan kita untuk urusan taat dan beribadah kepada Allah. Ini orang beriman. Maka root of map of life, petanya jelas. Anda mau kemana? Syukur itu di sini, Pak. Anda mau kemana? Dan yang wajib Anda ingat, dunia bukan tempat orang tinggal, tapi dunia tempat orang meninggal. Banyak yang sudah tahu dunia enggak selamanya. Banyak yang sudah tahu harta yang Anda miliki tidak akan pernah Anda bawa mati. Tetapi lucunya, mati sudah pasti, persiapan mati kita seadanya. Mati sudah pasti, tapi justru mikirin urusan dunia lebih memusingkan daripada persiapan menuju Allah. Aneh. Logika kita terbalik, Pak. Logika kita ini terbalik. Anda tahu, saya dan Anda tidak akan lama di dunia ini. The life is short. Hidup di dunia ini pendek. Tapi lucunya, pusing 7 keliling, keringat kita diperas hanya memikirkan kepentingan syahwat dan dunia. Padahal Anda tahu, dunia itu gak selamanya, bro. Sempit. Semua ada waktunya. Umur pun tak pasti. Kalau dulu kata Nabi, umur kita ini baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Zaman sekarang generasi micin, pola makannya instan, semua junk food. Tidak nyampe 60. Vanessa Angel saja sama Bibi Ardiansa mati di usia 27. 27 loh. 60 dan 70 sekarang sudah jauh, karena pola hidup kita yang semakin lama mengikuti perkembangan zaman dengan makan makanan instan yang justru makanan pembunuh yang semakin mendekatkan ajal kita kepada Allah. Makanya sudah tahu kita mau mati,
Sudah tahu mobil yang Anda punya, jabatan yang Anda punya akan meninggalkan Anda, Pak. Semua istri cantik yang Anda punya, anak-anak yang Anda punya akan meninggalkan Anda. Urusan dikubur, urusan Anda dan amal Anda sendiri. Tapi anehnya, Anda sibuk dengan kepentingan dunia tanpa fokus untuk kepentingan akhirat. Padahal jalan petanya sudah jelas. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kejar kepentingan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan dunia. Berarti ayat ini punya skala prioritas. Mana yang diutamakan, mana yang menjadi nomor 2. Tapi faktanya terbalik kan? Faktanya terbalik kan? Urusan dunia menjadi tujuan nomor 1, akhirat nomor 2. Jamaah, kalau Anda kehilangan uang 100 juta hari ini, sedih gak? Sedih gak? Saya tanyakan, semalam Anda kehilangan sholat tahajud, sedih gak? Sedih apaan? Coba jujur, Anda kehilangan motor dari masjid, sedih gak? Sedih. Pertanyaannya, semalam Anda tidak tahajud, sedih gak? Beda dengan kehilangan motor, Pak. Demi Allah, rasa kita beda dengan kehilangan motor. Tetapi kalau Anda imannya hidup, 1 hari kehilangan tahajud, Anda kehilangan kesempatan yang luar biasa. Hal ini hanya dimiliki orang-orang yang hatinya hidup. Akan menangis, bersedih. Karena apa? 1 kesempatan istimewa hilang bersama Allah. Sama, Anda kehilangan motor, sedihnya luar biasa. Lapor polisi, seminggu mimpi-mimpi, seminggu terbawa arus sedih. Sekarang, apakah kehilangan 1 hari tahajud terbawa rasa sedih yang luar biasa? Jawab dengan nurani yang bersih. Jawab dengan hati yang jujur. Dunia atau Allah yang menghantui Anda? Allah atau akhirat yang menghantui kita? Kesibukan mana yang lebih banyak? Mengurusi kepentingan akhirat atau mengurusi kepentingan dunia? Padahal jelas mana yang kita utamakan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar Allah, Pak. Kejar Allah. Akhirat nomor 2. Dan apa akibat umat Rasul yang terlalu berorientasi kepada dunia? Rasulullah bersabda, "Man kanatid dunya hamma." Siapa yang menjadikan dunia tujuannya, faraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai-beraikan urusan hidupnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah cabut rasa syukur dalam hatinya yang ada kurang-kurang tamak dan rakus. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia dikasih sedikit sesuai dengan penghinaan yang dia lakukan. Artinya apa? Anda dan saya bertransaksi kepada Allah. Anda dan saya punya sumpah kepada Allah. Kalau hidup kita banyak mementingkan urusan dunia, hancur hidup Anda. Lelah, capek, mudah capek. Karena wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini tempat yang melelahkan, Pak. Dunia ini capek loh. Dunia ini lelah. Makanya Anda lelah otak dan batin Anda. Karena apa? Mikirin dunia. Umat Islam bukan ini tempatnya. Anda boleh berkecimpung dengan dunia, tetapi ingat tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, sudah gajinya besar, posisi enak, masih juga korup. Karena faktor apa? Allah membutakan hatinya sehingga tak bisa membedakan mana yang halal dan haram. Hingga apa? Dunia ditumpuk-tumpuk seolah-olah ia akan hidup selamanya dengan harta yang ia punya. Sehebat apapun Anda, Pak, sehebat jabatan apa sekarang ini, deposito yang Anda punya, rumah mewah yang Anda punya, sadar semua akan berakhir dengan kematian. Betul? Berakhir, Pak.
ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Makanya dunia ini bukan tujuan utama seorang muslim. Tetapi Nabi melanjutkan hadisnya, wa man kana fil akhirati niyatahu, siapa yang akhirat menjadi tujuannya, jama'allahu khair, maka Allah justru kirimkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa ja'ala dina'ahu fi qalbihi, Allah tanamkan rasa cukup, pandai bersyukur, gak gampang mengeluh, gak gampang kurang, karena Allah cukupkan rezekinya. Karena apa? Anda punya uang banyak tapi gak berkah, Anda rakus. Anda punya uang biasa saja tapi berkah, maka uang ini pandai mencukupi. Karena apa? Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah yang memberikan rezeki. Masya Allah, Masya Allah. Pak, dunia itu gak perlu Anda kejar. Dunia akan dihidangkan untuk orang yang takwa. Saya bersumpah, kalau takwa Anda tidak main-main kepada Allah, dunia akan dihidangkan. Anda buka surat Tolak, surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Sekarang pertanyaannya, kenapa rezeki kita sekarang biasa-biasa saja? Karena ibadah Anda juga biasa-biasa saja. Kenapa rezeki Anda minimalis, tidak maksimalis? Karena ibadah Anda juga minimalis. Jangan mengharap sesuatu yang banyak kalau setoran Anda sedikit. Mau minta banyak, setorannya sedikit. Hello, bagaimana kita akan dimakmurkan? Beli handphone jutaan, nyumbang kotak amal masjid 5.000, ya Allah. Mau rezeki lah, beli Allah dengan harga murah. Paket pulsa 100.000 Telkomsel, nyumbang kotak amal masjid 2.500, ya elah. Mau minta lebih dari mana? Sumber kepada Allah murah, nyetor kepada Allah murah, terus Anda berharap rezeki yang berlimpah. Nggak bisa begitu. Dunia ini kecil di mata Allah. Apa yang Anda mau dan apa yang Anda inginkan kecil di mata Allah. Kalau Anda sudah dikehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Coba Anda belajar dong sama Siti Maryam. Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Zakaria ini pamannya Maryam. Bapak tahu Maryam ini dikunci kamarnya. Wanita yang tidak pernah keluar, suci kesucian yang dijaga. Tetapi yang bikin Zakaria kaget, setiap masuk kamar Maryam, hidangan berbagai macam buah dan makanan ada di dalam kamar itu. Sampai Zakaria sang nabi pun heran. Qala ya Maryam, anna laki hada? Anna laki hada? Dari mana hidangan ini Maryam? Sekelas Zakaria yang nabi kaget. Anna laki hada? Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Hidangan ini turun dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allahu akbar. Maryam bukan nabi, tapi Maryam wanita soleh dan suci. Seandainya ketaatan Anda maksimal, Pak, demi Allah, seandainya ibadah Anda maksimal, Pak, khusyuk dalam berinteraksi kepada Allah, dunia akan Allah hidangkan, rezeki akan Allah hidangkan. Nah, kenapa rezeki kita minimalis? Karena ibadah kita juga minimalis. Kenapa rezeki kita juga minimalis? Karena ketika Anda kehilangan sholat tahajud, nggak bersedih. Ketika Anda tidak bersedekah, Anda nggak bersedih. Harusnya seorang mukmin, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin itu sensitif terhadap panggilan Allah, terhadap perintah Allah.
terhadap semuanya dari Allah. Lalu kenapa Anda ragu kepada Allah, Pak? Bapak tidak akan percaya dengan eksistensi saya. Saya beda dengan Pak Sekda, tetapi gaji saya lebih besar daripada gaji Pak Sekda. Percaya nggak? Percaya, Pak Ustaz. Percaya nggak, Pak? Pak Sekda, jujur, sebulan berapa? Biar masyarakat tahu, Pak. 8 juta setengah. Pak Sekda sebulan 8,5 juta, tapi itu di luar tunjangan. Kalau tunjangan babi, bapak, sebulan Pak kira-kira berapa? 25 juta, subhanallah. Dan tahu berapa gaji saya sebulan? Bapak, dari tanggal 10 sampai tanggal 30 gaji saya 250 juta. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu beda lagi gaji saya. Jadi kurang lebih sebulan saya terima penghasilan 350 juta. Kalah kan? Kalah jauh. Kalah jauh. Saya datang ke sini nggak dibayar, Pak. Saya keliling Indonesia, apakah dibayar? Tanya pengurus masjid, apakah membayar saya? Saya tidak dibayar. Justru demi Allah, saya tidak pernah menghitung amplopnya, Pak. Sebab yang saya hitung isinya. Demi Allah, Pak, saya jujur. Saya bukan sombong, tapi ingin menunjukkan kepada Anda, ketika Allah menghendaki seorang beriman dengan rezekinya yang luar biasa, maka rezeki Maryam juga bisa dihidangkan kepada orang-orang yang Allah pilih. Sekarang apa yang saya nggak punya, apa? Rumah, mobil, istri, anak-anak, penghasilan, pembantu. Apa yang kurang? Nah, justru yang harus Anda tanya, apa yang membuat saya memiliki rezeki ini? Itu kuncinya. Kenapa gaji Pak Sekda kalah dibanding gaji saya? Itu kuncinya. Ayuhan nas, wahai manusia, Allah yang kasih rezeki, Allah yang menentukan, dan Allah yang memberikan, bukan kalian, bukan pekerjaan kalian. Tetapi yakin, semua yang Anda dapatkan kalau Anda bisa mengamalkan satu hadis, man kanatil akhirah niyatahu, siapa yang menjadikan Allah tujuannya, jawaballahu khair, maka Allah kumpulkan banyak kebaikan dalam hidup kalian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ibadah yang sudah kita kerjakan kepada Allah? Apakah Anda tergolong manusia yang 5 waktu tidak pernah lepas dari masjid berjamaah? Jawab. Kadang-kadang, itu dia jawaban kadang-kadang. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang total, don't leave the mosque, jangan tinggalkan masjid. 5 waktu di masjid wajib untuk laki-laki. Kalau laki-laki tak mau berjamaah di masjid, tergolong munafik tulen 24 karat. Sekarang jawab, apakah 5 waktu Anda di masjid setiap saat tepat waktu? Jawab, Pak. Terus minta rezeki yang banyak, 5 waktu aja nggak di masjid. Yang kedua, apakah tiap malam Anda tahajud? Apakah tiap malam Anda berjumpa dengan Allah? Apakah tiap malam Anda bersenang-senang dengan Allah? Banyak orang yang tak tahu, justru tahajud adalah saatnya Anda berjumpa dengan Sang Khalik. Nikmat, Pak. Nikmat. Anda sendiri menghadap Sang Khalik, membaca ayat-ayat, air mata bercucuran. Pagi-paginya nikmat. Maka orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud, orang yang selalu istiqamah tahajudnya, maka dijamin rezekinya. Pertanyaannya, apakah Anda selalu bangun jam 3 malam, lalu berkomunikasi dengan Allah, menangis zikir di tengah malam, mengharap kebaikan rezeki? Apakah Anda tergolong ahli tahajud yang tidak pernah putus? Jawab. Dan Anda yang bisa menjawab, Anda harusnya belajar kepada Rasulullah. Wa qalat an Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau salat malam
hatta tatafattara qadamahu. Tumitnya pecah. Kenapa? Terlalu lama bercumbu dengan Allah sampai Aisyah cemburu. Luar biasa aku bercumbu dengan Allah Nabi. Lima tasna'u hada. Kenapa sampai begini ya Nabi? Faqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik. Bukankah dosamu sudah diampuni? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi orang yang bersyukur. Allahu Akbar. Syukurnya Nabi, tahajudnya kakinya bengkak. Sekarang saya nanya kepada bapak-bapak yang ada di sini, apakah kaki Anda bengkak? Jangankan bengkak, lama aja diprotes imam. Lama banget salat. Pak, sekelas Nabi, tahajudnya tumitnya bengkak. Nah, level saya seperti apa? Level Anda seperti apa? Pantas pertolongan Allah tidak datang tepat waktu. Pantas rezeki Allah tidak datang tepat waktu. Karena apa? Kita murah membayar Allah. Anda kurang royal kepada Allah. Seandainya kita nggak main-main dalam ibadah, Masya Allah. Yang kedua, apakah sholat syuruk sudah Anda kerjakan setiap saat? Apa itu sholat syuruk? Man shallal ghada fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dan tetap duduk di tempat dia sholat subuh, fadkurullah, kemudian dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, summa shalla raka'ataini, dan sholat 2 rakaat, kanat ka'ajri haji atau umrah, maka Anda tiap hari akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Pertanyaannya, apakah habis subuh Anda tidur lagi atau berzikir? Nabi habis subuh dikir. Dikir apa? Dikir pagi. Sore habis asar dikir sore. Apakah dikir pagi dan sore sudah amalkan sehari-hari? Lah, ini mau minta rezeki yang maksimal. Ya nggak mungkin lah. Secara sunnah Nabi tidak Anda kerjakan. Kenapa Nabi menjalankan ibadah-ibadah yang dicontohkan? Agar Anda mengikuti beliau, Pak, mengikuti rezeki beliau. Tapi faktanya susah. Apakah duha tiap hari 4 rakaat sudah menjalankan rutinitas kita? Apakah baca Quran tiap hari lebih banyak daripada Anda membuka handphone? Atau jangan-jangan mengelus handphone lebih sering daripada mengelus Quran? Jawab. Nurani kita yang menjawab. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, makanya ibadah kita ibadah minimalis. Apakah rawatib Anda selalu terjaga? 4 rakaat sebelum duhur. La yada. Nabi tidak pernah meninggalkan arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghada. 4 rakaat sebelum duhur wa arba'an ba'daha. 4 rakaat setelah duhur. Rawatib 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh. Apakah sudah rutin Anda kerjakan? Puasa Senin dan Kamis rutin menjadi agenda kebersamaan kita dengan keluarga. Sedekah, apakah lebih banyak daripada belanja dunia? Silakan Anda jawab dalam kolom pertanyaan hati Anda, dan Anda kasih nilai sendiri berapa rasa cinta Anda kepada Allah. Sombong sekali Ustaz, tidak sombong. Kadang sombong diperlukan biar umat bisa melihat rezeki seorang ustaz dan penceramah lebih besar daripada gaji seorang sahabat. Biar aja, biar dia tahu. Jangan mempermainkan Allah, loh Pak. Jangan mempermainkan Allah. Inilah hakikat dari kenapa saya datang ceramah ke seluruh Indonesia, mengajak kita agar berkomitmen kepada Allah dan Rasulnya. Bukan urusan dunia yang sifatnya sementara ini.
Tapi faktanya banyak umat yang memperjuangkan dunia mati-matian, sementara ibadahnya dia sedikit, sementara hubungan dia kepada Allah sedikit, padahal dia tahu transaksi dia kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali maksimal dalam beribadah, bukan minimal. Peringatan Maulid kali ini menyadarkan diri saya dan diri Anda, jangan pernah ragu kepada Allah, Pak. Jangan pernah ragu kepada Allah. Makanya dikatakan asyukru yakunu bil qalbi. Yakin dengan agama Anda, yakin dengan Allah, maka demi Allah semua akan baik-baik saja. Jemaah, saya bersama orang-orang muda, pasalnya saya bersama orang-orang muda. Saya katakan kepada mereka, mudamu digunakan buat apa? Jadi pemuda yang kasih kontribusi. Sebab sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Allah akan memberikan 7 naungan kepada 7 orang. Salah satunya syabbun nasa'a bi ibadatillah, orang-orang muda yang taat kepada Allah. Maaf, Pak Sekda sekarang usia berapa? 57, Pak. 57. Kalau Pak Sekda rajin ke masjid biasa. 57, Rasulullah meninggal 63. 63 kurangi 57. Pak Sekda hitung 6 tahun lagi. Seusia Pak Sekda ke masjid wajar. Coba Budi sekarang berapa usia? 23. Nah, kalau model kayak dia di saf terdepan mimpin salat berjamaah, naik di punggawa, mimbar khatib, memimpin pergerakan perjalanan masjid, hafal 30 juz, ini keren. Oh, keren. Umur masih muda, hafalan 30 juz, jago khatib, imam luar biasa. Ini keren. Makanya Nabi memberikan reward, penghargaan kepada syabbun nasa'a bi ibadatillah, orang-orang muda yang taat kepada Allah. Makanya inilah alasan